teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vini Virginia, saya dari SMAK 2 BPK Penabur Bandung. Nah teman-teman, sekarang saya akan melakukan storytelling tentang seorang perempuan cantik dan juga bijaksana. Dia terkenal di dalam perjanjian lama, yaitu siapa ayo? Esther bukan ya? Biasanya sih Esther ya teman-teman, tapi ada satu lagi nih clue-nya, dia dekat dengan Raja Daud. Siapakah dia? Tungguin ya, dia adalah Abigail. Abigail merupakan seorang perempuan yang bijaksana. Dia adalah istri dari Nabal. Nabal adalah seorang pengusaha kaya raya, namun disayangkan sifatnya tidak seperti istrinya. Istrinya sangat bijaksana dan baik hatinya, tapi Nabal adalah seorang laki-laki yang berkepala panas dan gampang sekali marah. Pada suatu hari, Daud dan anak buah Daud membantu Nabal dalam menggembalakan kambing dan domba-dombanya di daerah Karmel. Pada saat itu, seharusnya karena mereka sudah membantu, Nabal harus membayar upah kepada mereka. Tapi ketika anak buah Daud meminta berkat kepada Nabal, Nabal langsung pura-pura tidak mengenali mereka. Dan anak buah Daud ini bercerita kepada Daud bahwa Nabal tidak mengenal mereka dan tidak memberikan upah sepeser pun dan tidak memberikan apa-apa. Mendengarkan hal itu, Daud menjadi sangat marah dan Daud berkata kepada mereka, "Bersiap-siaplah saudara-saudaraku, ambil senjata kalian, 400 orang akan ikut bersamaku dan mari kita serbu rumah Nabal." Kemudian anak buah dari Nabal bercerita kepada istrinya yang sangat cantik dan bijaksana yang bernama Abigail. "Aduh gawat Tuan Putri, ayo mari kita bahas di depan. Jadi tadi itu ketika kami sedang bekerja, tiba-tiba kami didekati oleh Daud dan anak buahnya. Mereka itu menjaga kami habis-habisan Nyonya. Kenapa? Karena mereka menjaga kami seperti pagar, sehingga kami itu aman Nyonya. Tidak ada yang namanya pencuri Nyonya. Tapi ketika mereka meminta berkat kepada kami, Tuan Nabal langsung marah kepada kami Nyonya. Bagaimana Nyonya? Saya takut sekali kalau Daud itu menjadi marah kepada Tuan dan malah ingin menyerbu Tuan." Kemudian Abigail mendapatkan sebuah pencerahan kalau ia harus membayarkan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. "Ayo ibu-ibu semuanya, kalian siapkan ya bahan yang akan saya sebutkan. Bawalah gandum, bawalah ara, bawalah kismis, dan mari kita membuat kue." Mereka pun membuat kue. Hasilnya ada 200 roti, 200 kue ara, dan 100 kue kismis. Dan tidak hanya itu saja, namun Abigail menyuruh mereka untuk membawakan 2 buyung anggur dan 5 sembelih domba, yang masing-masingnya 5 ekor serta 5 sikat gandum. Dan hasilnya pun sangat banyak sekali. Dan ketika semuanya ini sudah dipersiapkan oleh Abigail, Abigail berpikir bahwa sepertinya ini adalah solusi yang paling tepat. Itu kalian jaga baik-baik ya di rumah kalian masing-masing. Dan saya berdoa supaya Tuhan menyertai saya dan tidak menyerang Nabal suami saya. Pada akhirnya, sebelum Daud menyerbu mereka, Abigail telah sampai duluan. "Mari kita serbu mereka." "Tunggu dulu Tuan, lihatlah mereka. Mereka membawa banyak sekali bahan makanan. Siapakah mereka?" "Mana? Saya tidak melihatnya." "Oh, yang itu bukan?" "Baiklah, tunggu dulu. Jangan dulu maju. Mau apa engkau kesini Nyonya?" Dan Abigail berkata kepada Daud, "Tuan Daud, perkenalkanlah, saya Abigail. Saya istri dari Nabal. Ya Tuhan, maafkanlah dosa suami hamba ya Tuhan yang tidak membayar upah dan tidak memberikan berkat serta sepeser pun kepada Tuhan. Biarkanlah semuanya ini aku yang membayarnya ya Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan suamiku Tuhan, hamba benar-benar mohon. Ya Tuhan, kiranya ada beberapa berkat yang akan saya bagikan, kiranya Tuhan bisa memaafkan dosa suami hamba." "Baiklah, permintaanmu akan kami penuhi.
Terima kasih atas berkat yang engkau limpahkan kepada kami. Dosa suamimu telah saya ampuni, Abigail. Dan terima kasih juga Abigail, karena berkat engkau, kami diajarkan kebaikan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, makasih banyak ya Tuhan atas semuanya yang Tuhan berikan. Baiklah. Dengan itu, Abigail langsung pulang ke rumahnya, dan ketika ia sampai di rumah, ia melihat suaminya yang sedang asik mabuk-mabukan. Dengan itu, Abigail berpikir untuk tidak menceritakannya dahulu pada hari itu juga. Kenapa? Karena apabila diceritakan pada hari itu, pasti Nabal akan sangat marah. Ketika Nabal sudah tidak mabuk lagi, ia mulai bercerita. Dan begitu Abigail cerita, Nabal sangat marah. Dan Nabal bilang kepada Abigail bahwa, kamu tahu ya, Daud itu mendekati kita untuk memeras keuangan kita. Aduh, sakit sekali. Aduh, singkat cerita, Nabal mengalami sakit jantung dan membatu. 10 hari kemudian, Tuhan Allah memukul Nabal dengan sebuah hukuman mati. Dan setelah Abigail menjadi janda, Daud menikahi Abigail. Inti pesan yang dapat diangkat dalam cerita tersebut adalah, jadilah perempuan yang bijaksana dan janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Semua